Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibunda jamaah yang dirahmati Allah dan teman-teman sekalian, sebelumnya minta maaf sih grogi. Sangat terhormat duduk di sini. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayangnya Allah dan atas rahmat Allah, kita hari ini bisa tidur tanpa obat dan bangun tanpa alat. Alhamdulillah, karena banyak saudara-saudari kita di luar sana yang sangat merindukan dan sangat menginginkan kedua nikmat ini, tidur tanpa obat dan bangun tanpa alat. Maka sebaiknya kita yang diberikan nikmat ini kita gunakan untuk senantiasa berbuat baik sehingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi yang dimana di setiap paginya beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, jamaah rahimakumullah, bisa kita lihat di dalam doa ini bahwa apa yang diminta baginda Nabi di pagi hari, ternyata baginda Nabi Muhammad SAW di pagi harinya meminta ilmu dulu sebelum meminta yang lainnya. Minta ilmu dulu, baru minta rezeki, dan kemudian meminta amal yang baik, amal yang soleh. Mengapa demikian? Karena hanya dengan ilmu kita bisa mencari rezeki yang baik. Karena dengan ilmu kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka sehingga semoga duduknya kita di majelis ilmu ini dalam rangka menuntut ilmu menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, dan semoga duduknya kita di majelis ini menjadi salah satu alasan mengapa nanti kita dikumpulkan kembali di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bunda jamaah yang dirahmati Allah dan teman-teman sekalian, di dalam bulan Ramadan ini, Ramadan adalah bulan yang paling istimewa dibanding daripada bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain juga baik, tetapi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang diistimewakan karena di situ banyak sekali keberkahan dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang kita hanya tahu bahwa di dalam Ramadan itu hanya ada sahur, kemudian menahan lapar, menahan dahaga atau haus, dan kemudian berbuka puasa atau tarawih. Padahal di dalam bulan Ramadan yang sesungguhnya itu, di dalamnya terdapat sebuah pesan bahwa di situ kita memulainya kita hidup sehat, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Kemudian kita disuruh atau diajak untuk lebih bersifat memanusiakan manusia, seperti itu. Nah, di sini semoga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan berkualitas seperti yang biasa dicontohkan oleh Ustadz Hari. Semoga Allah memuliakan beliau. Kita itu diibaratkan seperti martabak, terserah kita mau mengisinya seperti apa, mau yang berkualitas atau yang biasa-biasa saja. Semoga kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan juga diartikan sebagai orang yang puasanya itu sia-sia. Nah, siapa sajakah orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan? Mengapa disebut merugi? Karena dia tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan amalan-amalan. Padahal di bulan Ramadan itu kan menyajikan segudang pahala, menyajikan banyak sekali berkah yang bisa kita capai. Siapa sajakah orang yang merugi di bulan Ramadan? Ada 4. Yang pertama adalah orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga atau haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaganya ini disebabkan
pada ketika orang itu berdusta atau bergunjing. Lagi-lagi kita diingatkan untuk selalu senantiasa menjaga lisan kita. Karena kita sebagai wanita, kita sebagai muslimah sudah sepatutnya dan seharusnya kita untuk menjaga perkataan kita. Kita merendahkan suara kita, seperti itu. Nah, di dalam Ramadan ini kan mengajak kita untuk selalu memanfaatkan hari-harinya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Itu yang pertama, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga disebabkan karena berdosa atau bergunjing. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah orang yang tidak mengikuti jamaah tarawih sampai selesai. Ibunda, jamaah dan teman-teman pernah melihat orang yang belum selesai tarawih tapi sudah pergi dari masjid, mungkin meninggalkan, atau mungkin teman-teman sudah pernah melakukan belum selesai sudah keluar. Semoga tidak, semoga kita istiqomah dalam sholat tarawih. Nah, kebanyakan kan kita lihat orang yang meninggalkan Ramadan. Kita meninggalkan sholat tarawih itu hanya kurang sholat witirnya saja. Ada alasan karena capek, ada alasan karena gerah, ada alasan ini itu. Seperti itu. Padahal orang yang mengikuti sholat tarawih imam sampai selesai itu ditulis baginya pahala seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Selanjutnya, yang nomor 3, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran sebagai kitab umat Islam, sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita. Merupakan ketika kita membaca Al-Quran itu, Allah menjanjikan amalan-amalan yang banyak sekali pahalanya. Karena di hari-hari biasa pun ketika kita membaca Al-Quran, Allah tetap melipat gandakan apa yang kita baca. Kan disebutkan bahwa alif lam mim itu tidak hanya satu huruf, melainkan alif sendiri, kemudian lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Nah, di sini ditujukan bahwa begitu banyaknya pahala ketika kita membaca Al-Quran. Karena kan kita tidak mungkin membaca Al-Quran hanya alif lam mim kemudian shadaqallah, itu tidak mungkin. Kita membaca Al-Fatihah saja itu sudah banyak. Maka di bulan Ramadan ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan tapi sudah seperti menjadi otomatis ketika mungkin kita di hari-hari biasa tidak jarang membaca Al-Quran, tetapi ketika di bulan Ramadan seperti ada tombol otomatis, kita sudah rutin membaca Al-Quran karena di bulan Ramadan ini berkahnya bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Sholat itu kan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi sholat itu menjadi pokok atau menjadi ibunda daripada semua amalan-amalan. Ketika kita tadi sudah melakukan puasa, kita sudah melakukan sedekah, kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, tetapi kita sholatnya tidak dijaga, maka semuanya akan rontok, semuanya tidak terjaga. Tetapi ketika kita sholat, maka semua amalan-amalan itu akan mengikuti, karena orang yang sholat itu kan bertakwa kepada Allah, jadi senantiasa mengalir melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Ibunda, jamaah yang dirahmati Allah dan teman-teman sekalian, ketika kita sholat di bulan Ramadan ini, kita gunakan waktu zikir kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu dari awal sampai akhir itu istiqomah. Kita bisa melakukan puasanya tanpa bolong-bolong, kecuali karena kita teman-teman masih ada uzur, ada tamu yang lain, ada apa-apa. Dan kita di bulan Ramadan ini harus karena kita adalah ciptaan Allah, kita berterima kasih kepada Allah, maka kita diharuskan untuk zikrullah, selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah. Zikir yang paling dicintai Allah adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian zikir yang paling utama la ilaha illallah, dan
zikir untuk penenang hati, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Semoga puasanya kita di bulan Ramadan ini tidak sia-sia, kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Karena kita sudah bersusah payah bangun malam, kita sahur, kita ngantuk, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita di siang harinya sudah lapar, menahan haus, terus menahan dari godaan-godaan yang lain, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana cara agar kita puasanya kita berkualitas? Ya, kita gunakan hari-hari kita melakukan kebaikan-kebaikan agar kita diibaratkan seperti martabak yang spesial, martabak yang super. Karena Rabb shaimi laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali hanya rasa lapar saja. Kita selalu dikruah kepada Allah, kita selalu meminta Allah, kan karena Allah itu baik banget. Teman-teman ngerasa nggak kalau Allah itu baik banget sama kita? Ya, pasti. Karena Allah itu gak pernah menolak doa kita. Walaupun kita yang kadang menolak atau mengabaikan panggilannya Allah. Ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, kita pura-pura gak dengar. Hayya 'alas shalah yang kedua, kita pura-pura sibuk. Tetapi begitu kita ada masalah, kita ada yang merasa kayak ujiannya berat banget, kita minta ya Allah, ya Ilahi, ya Rabb. Allah masih kabulkan permintaan kita. Semoga kita senantiasa selalu dikruah kepada Allah, kita selalu diberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur, kita diberikan berkah umur. Semoga kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan ke depannya. Di sini saya menyampaikan bukan berarti saya menjadi yang lebih baik atau sudah melakukan kesemuanya, tetapi orang yang berbicara di depan itu sebenarnya untuk sebagai cambuk bagi diri saya sendiri, sebagai tamparan bagi saya sendiri, dan bersifat untuk mengajak dan bersifat untuk saling mengingatkan kita sama-sama. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Banyak kesalahan saya mohon maaf, semoga ada kebaikan. La'allahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.